bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Bilang saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Iya. Tiap bulan. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Bertahun-tahun merasakan sakit hati karena mengikuti seseorang yang katanya ustadz, namun menipu banyak umat, bukannya meminta maaf, namun sang orang yang katanya ustadz malah tak tahu malu dan terus berburu korban selanjutnya. Hal tersebut membuat para korban semakin muak. Salah satu korban dari ribuan korban Paytrend meluapkan perasaannya dalam akun TikTok miliknya. Ungkapan menyedihkan itu menyampaikan ketika dirinya berbohong kepada sang ibu bahwa uangnya 10 juta yang ia sebutkan dicuri orang ternyata diikutkan ke salah satu program Yusuf Mansur Paytrend. Bukannya untung, malah kerugian yang dideritanya. Sejalan dengan kisahnya, ternyata banyak sekali yang menjadi korban Yusuf Mansur dan mengadukan nasibnya di kolom komentar. Suara dari yang tertipu. Yusuf Mansur bicara atas nama agama. Di balik sorban tersimpan rencana. Tabung tanah dijual atas nama surga. Ternyata janji palsu yang penuh dusta. Umroh merdeka cuma jadi cerita. Jemaah tertipu pulang cuma kecewa. Katanya sedekah buat mulia, tapi uang di bawah hilang tak bersisa. Ini bukan soal iri atau benci semata. Ini tentang rakyat kecil yang kau tipu sinaknya. Jabal Nur katanya investasi berjaya, nyatanya bodong cuma permainan angka. Uang sedekah kau janjikan pahala, padahal kau pakai buat bangun nama. Rakyat percaya karena kau bawa nama ulama, tapi ternyata kau cuma cari kuasa. Secara syar'i hukum LMM sebagaimana yang mengatakan haram, sedangkan Ustadz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila bapak setor 3 juta, maka bapak akan bisa berangkat umroh dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak 3 orang akan menjadi 30. Bila menjaga 10 orang akan menjadi 30 juta. Bisa mengajak 3.000 orang akan menjadi 3 triliun. Dan anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satu pun duit yang 3 juta ini kemana. Ketika duit itu tidak balik, ada 1.000 orang di Pekanbaru yang bayar 3 juta. 3 juta kali 1.000 sudah 3 miliar duit diputar. Aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Multi level itu adalah sesuatu yang syubhat minimal dan banyak horornya, gitu kan. Tidak ada hak kita secara syar'i, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan bonus dari jaringan yang ke dalam. Gak ada hak kita. Dari mana orang yang kerja kita yang dapat? Oh, karena saya pertama yang cari si A. Baik, si A mendapatkan si B, si C dapatkan si D. Si D ini gak pernah ketemu dengan saya. Tapi karena dia jaringan saya dapat hasil kerjanya. Dari mana ini? Bukan membeli sesuatu, tapi membeli peluang mencari downline. Jadi kalau dia bisa mendapatkan banyak downline, untung. Tapi kalau dia nggak dapat downline, misalnya Paytrend, karena sudah banyak yang punya, bosan, sehingga dia nggak dapat downline lagi, untung, nggak dapat apa-apa. Dan semua transaksi yang di situ berhadapan dengan peluang, bisa untung, bisa rugi. Maka itu transaksi yang terlarang karena apa? Gharar.
Jujur saya berharap Yusuf Mansur tidak ganti kulit bisnisnya bernama Paytrend yang diharamkan para ulama ahli fikih muamalat, disulapnya seketika menjadi halal dengan satu sertifikat lembaga yang dipercaya oleh umat. Sistem yang ada pada Paytrend tentu sudah kita ketahui bahwa ini adalah bagian yang haram dalam agama. Lalu kenapa bisa muncul sertifikat halal? Saya katakan, jangankan Paytrend urusan perusahaan kecil, kalau saja bank syariah, perusahaan besar, tidak syariah hasil fatwanya, apalagi perusahaan kecil. Paham maksud saya? Paytrend dalam buku saya jelaskan bahwa ini salah satu bentuk MLM yang diharamkan seluruh ulama dunia. Tapi kemudian beliau salah seorang mahasiswa S2 saya, Ustaz terbesar itu, beliau karena beredar haram, beliau minta fatwa dari DSN jadi halal. Bank syariah yang memang ada standar DSN itu pun masih haram, apalagi untuk tapi disyariahkan, apalagi sekedar Paytrend untuk disyariahkan sangat gampang membuatnya. Tapi apakah berubah? Oh, oke. Kan harus teliti ya. Saya saat itu nggak teliti gitu kan. Saya itu akad saya itu saya sedekahkan saham saya 100% itu ke pondok pesantren Darul Quran. Kita semua pengen masuk surga bareng-bareng. Caranya hijrah. Hijrah pertama semua pembayaran pakai peta. Hijrah. Paytrend sekarang sudah dapat izin dari BI. Allahu Akbar. Dan ini milik umat. Allah. Kita harus dukung. Jadi kalau nggak pakai Paytrend, kayaknya kita kayak Bani Israel lah. Iya. Tapi manfaatnya banyak, makanya istri nanya, halal nggak? Oh halal, 100% Anda bilang Paytrend halal. Allah Akbar. Komui. Restorannya si Ali. Bertambah ajib karena si Ali sekarang berhasil install Paytrend. Alhamdulillah. Jadi isi 500 juta. Ya, amin. Selamat ya, ikut bahagia sekali. Paytrend sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Framing inilah yang membuat para korban yang tidak memiliki pengetahuan ikut bergabung. Ditambah lagi iming-iming cepat kaya tanpa tahu resiko yang harus diterima. Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Ini bilang saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Nah pertanyaannya adalah adakah nama saudara gitu di dalam daftar yang saya bagi itu? Kalau tidak ada daftar. Ini buat mitra-mitra yang butuh pembiayaan, nggak ada jaminan, dan nggak ada angsuran. Mau dong lagi. Nggak ada jaminan ya. Nggak ada jaminan. Yang penting harus jadi mitra Paytrend. Minimum 6 bulan. Minimum 6 bulan. Nanti bisa minjem buat usaha. Keren bos. Saya tiap bulan bagiin duit 20 miliar. Tiap bulan bagiin duit 20 miliar dan jumlahnya angkanya naik terus nih. Naik terus, naik terus. Saya perkirakan tahun ini nih, tahun 2017 insya Allah 10 triliun. Kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Pertanyaannya nama lo ada nggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau nggak ada, berarti belum terdaftar di anggota Paytrend. Rugi ya tadi. Rugi dong. Dia kayak Jasman, dia kayak Iman, kayak Ngudi, kayak siapa lagi? Asdin, kayak siapa? Martin, Aryo, Adnan. Kalau dia full, 7 anggota keluarganya full. Kali 300, maka satu keluarga ini penghasilan 2,1 miliar. Yang make, deso semuanya. Iya, itu Paytrend top. Amerika aja udah datang dari mulai 2 juta dolar, 5 juta dolar, 10 juta dolar, terakhir 20 juta dolar. Saya tanya kakak saya tanya mbak saya, mbak gimana piye jual nggak nih? Cosat, gak usah dijual, sami'na wa ata'na. 20 juta dolar bos. Setelah framing yang rapih terbongkar, tentu Paytrend tidak akan baik-baik saja. Di sisi lain, Yusuf Mansur terus menjalankan misinya, menyebarkan berita bahwa Paytrend akan IPO untuk menarik lebih banyak investor untuk menutupi kerapuhannya. 7 yang malah mau di IPO. Pertama IPO-nya itu yang Paytrend kemarin September jadi. Paytrend mundur. Dikawin dulu dengan e-commerce. Tapi yang 6 ini menarik. Salah satu yang di IPO ini itu
mengutilisasi seluruh potensi bisnis pesantren di Nusantara. Akhirnya Bapak mampu merekrut berapa banyak orang, Pak? 100 lebih ya. 100 lebih ya. Dijanjikan oleh Paitren itu setiap kali merekrut orang kan mendapat bonus dari situ. Satu orang kalau nggak salah dapat 75.000. Berarti Bapak bonusnya udah banyak dong, Pak? Secara itu saya pernah lihat ya. Diagramnya harusnya dapat ya secara iya. Tapi saya sampai sekarang belum sehingga nggak ada transferan. Berarti Bapak ditipu dong, Pak, kalau gitu? Nah, masalah ditipu ya. Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Kan banyak itu, Pak. Mulai HP, motor, mobil, rumah. Nggak dapat apa-apa. Sama sekali nggak dapat apa-apa. Pak Heri dapat bonus tidak, reward tidak. Terus setelah itu Pak Heri membaca dari ustadz-ustadz yang tadi seperti itu. Terus apa yang membuat Pak Heri akhirnya berhenti untuk beraktivitas dengan Paitren? Ya karena di situ nilainya ada, saya ingat istilahnya goror, ya. Goror, terus Fonzi gitu. Oh, iya. Istilah itu saya baru tahu. Iya. Oh ternyata ya haram juga gitu. Iya. Saya kan pengen yang halal-halal aja. Iya. Jadi 4 tahun ini sekarang downline-nya berapa orang? Udah banyak kabut, kita nggak tahu udah berapa. Enggak, sekarang yang tersisa ada 100 orang nggak? Enggak nyampe. 50? Berapa di bawah 50. Di bawah 50? Orang itu kan dan jaringannya lebih jaringan yang isme terasa itu orang makin tertarik, artinya makin meninggalkan. Kalau yang tertarik sih masih ada sedikit-sedikit. Kadang-kadang masih ada yang mau datang. Cuman kalau kita lihat perkembangannya, kalau saya didaftarin ke sana, kasihan juga. Kasihan juga. Iya. Kasihan juga orang iya. Takutnya dia udah keluar uang. Betul. Wah kok kayak begini. Iya. Jadi kasihan juga. Jadi mendingan nggak usah. Jadi mendingan nggak usah aja. Iya. Mereka adalah mantan karyawan Paitren yang di PHK. Oh, yang di PHK. Ya, yang sampai dengan saat ini hak-haknya tidak dipenuhi. Hak apa tuh, Pak? Hak-hak termasuk gajinya kurang, kemudian pesangon tidak dipenuhi, kemudian THR juga tidak dipenuhi. Ya. Jadi masalah-masalah hak-haknya ini yang teman-teman ini minta diperjuangkan. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.